Selamat pagi siswa-siswi kelas 5A SD Santa Monica. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya. Di video pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar di tema 2 dengan tema Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita masuk pada pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar menggali informasi pada teks bacaan. Yang kedua, kita akan belajar sistem dan alat pernapasan pada hewan. Menggali informasi pada teks bacaan. Informasi adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran atau pengalaman. Informasi dapat diperoleh dengan membaca teks. Informasi dalam teks bacaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dan dapat dipahami karena sudah tertulis di dalam teks bacaan. Kita dapat langsung memahami dan menangkap informasi yang disampaikan hanya dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang telah kita baca. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak disampaikan secara jelas di dalam teks bacaan, sehingga untuk mencarinya kita membutuhkan kejelian dan ketelitian memahami keseluruhan isi bacaan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan agar dapat menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan yaitu: yang pertama, kita harus membaca teks dari awal sampai selesai secara seksama. Yang kedua, menulis hal-hal penting dari setiap paragraf awal sampai akhir. Yang ketiga, memahami isi bacaan atau informasi yang tersirat dan tersurat dalam teks. Yang keempat, menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh cara menemukan atau membuat peta pikiran. Nah, di sini sudah ada teks. Ini terdapat pada buku LKS kalian halaman 4. Nah, teksnya berjudul Bernapas di dalam air. Bagaimana cara ikan mengambil oksigen dalam air? Nah, anak-anak, teks ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, setiap paragraf akan kita buat satu pertanyaan. Nah, seperti ini ya. Nah, buatlah peta pikiran menggunakan bantuan kata tanya. Judulnya tadi, Bernapas di dalam air. Kita tulis di tengah, bernapas di dalam air, bagaimana cara ikan mengambil oksigen di dalam air. Ini kita tulis di tengah. Kemudian karena ada 3 paragraf, maka kita buat 3 pertanyaan. Nah, yang ini pertanyaan pada paragraf pertama. Apa yang digunakan ikan untuk bernapas? Kemudian ini pertanyaan di paragraf kedua. Di mana ikan mengambil udara untuk bernapas? Kemudian ini pertanyaan untuk paragraf ketiga. Apa yang mempengaruhi perbedaan insang pada setiap ikan?
Ini pada ya, ini salah ketik. Apa yang mempengaruhi perbedaan insang pada setiap ikan? Diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini contoh cara membuat peta pikiran. Selanjutnya, kita akan belajar sistem dan alat pernapasan pada hewan. Hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Macam-macam alat pernapasan hewan adalah paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Yang pertama, kita akan belajar sistem dan alat pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasan burung adalah lubang hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara, atau disebut juga dengan kantong udara. Pundi-pundi udara berfungsi untuk membantu pernapasan pada waktu terbang, memperkeras suara, dan meringankan tubuh. Pernapasan pada burung ada dua cara, yaitu pernapasan pada saat diam atau tidak terbang, dan pernapasan pada saat terbang. Nah, ini gambar burung ya dengan sistem pernapasannya. Di sini ada paru-paru, ada lubang hidung, ada trakea, dan pundi-pundi udara. Yang kedua, kita akan belajar sistem dan alat pernapasan pada serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada stigma. Stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Nah, inilah contoh serangga. Ini contoh belalang ya. Jenis-jenis serangga itu ada belalang, kecoak, semut, nyamuk, dan yang lainnya ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh serangga adalah belalang. Yang ketiga, kita akan belajar sistem dan alat pernapasan pada reptil. Hewan reptil juga sering disebut dengan hewan melata. Melata itu berarti merayap. Contoh hewan reptil atau melata adalah cecak, ular, buaya, kadal, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Nah, ini adalah contoh sistem pernapasan pada reptilia, yaitu kadal ya. Di sini ada lubang hidung, ada trakea, ada paru-paru, tulang rusuk, glotis. Yang keempat adalah sistem dan alat pernapasan pada amfibi. Contoh hewan yang termasuk amfibi adalah katak. Amfibi berarti hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak mempunyai 3 cara dalam menghisap oksigen dari udara, yaitu melalui paru-paru, selaput mulut, dan selaput kulit. Ya, ini contoh gambar katak ya.
Selanjutnya, contoh yang kelima yaitu cacing. Cacing tanah bernapas melalui permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, cacing tanah terlihat basah dan lembab. Kondisi ini menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Nah, ini contoh cacing tanah ya. Contoh sistem dan alat pernapasan pada hewan selanjutnya yaitu pada mamalia. Hewan yang termasuk golongan mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Proses pernapasan dimulai dari lubang hidung, kemudian ke tenggorokan sampai dengan paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui hidung. Contoh mamalia yaitu sapi, kuda, monyet, anjing, kucing, kerbau, orangutan, gajah, paus, dan yang lainnya. Masih banyak lagi ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh mamalianya adalah kuda. Nah, ini adalah paru-paru, trakea, hidung, bronkiolus, arteri, vena, dan alveolus. Semua hewan yang menyusui itu termasuk ke dalam golongan mamalia. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian video hari ini. Selamat belajar di rumah. Indeum.